Bobotoh juga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Rena Sukmawati di Ngoper Ngobrolin Persib edisi pekan ke-27 Liga 1 2024-2025 melawan Semen Padang yang akan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim pada malam ini Senin 10 Maret 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kalau udah ngoper saya nggak akan sendirian, setiap pekannya ada wajah baru nih di Ngoper, nggak baru sebenarnya, wajah lama yang kembali ke studio Ngoper setelah sekian lama. Ini dia ada Kang Denny Ahmad Fajar. Halo, nah kalau saya biasanya manggilnya Kang Dap nih, jadi saya panggil Siap. Kang Dap aja Sip. ya. Oke, nah Kang Bebas, Dap, Ren. bagaimana, sehat Kang? Alhamdulillah. Kembali lagi ke studio Ngoper, ngobrolin Persib ya. lagi setelah sekian lama Sip. ya Kang. Kalau ngobrol Persib pasti sehat. Pasti Ya, sehat. harus menang, ya. Sebagai bobotoh dan juga ya Kang Dap ini adalah wartawan senior Tribun Jabar yang juga dulu pernah di Persib Bandung Persib, ya lama Kang. di Persib. Lama di Persib Bandung. Oke Kang, kita langsung aja mulai Ya. membahas preview pertandingan pada malam hari ini. Nah, seperti apa sih Kang, Akang so far melihat persiapan kedua tim menjalani laga pada malam ini? Terlebih secara jarak antara Persib Bandung dan Semen Padang ini terlampau jauh. Cuman secara catatan Persib pun nggak punya catatan Ya. yang bagus-bagus amat melawan Semen Padang. Silakan. Kalau melihat statistik Persib yang di atas dan Semen Padang yang berada di zona degradasi, seharusnya secara matematis nih ya harus menang gitu. Tapi ini juga Persib main di kandang orang, jadi tekanannya, nah ini istimewanya Persib, tekanannya bukan hanya melawan Semen Padang tapi juga melawan Dewa United yang berada di posisi 2. Jadi tekanannya lebih berat ke Persib sebenarnya. Kalau misalnya Semen Padang hanya ingin lolos dari degradasi, kalau Persib harus menang dan juga menjauh dari Dewa United, Persibaya dan Persija. Untung kemarin Persija draw. Ya, gitu. Dan kalau melihat persiapan Persib, seperti yang ditegaskan Hodak, tim Maung Bandung ini selalu dalam kondisi siap. Hilang satu pemain atau dua pemain sebenarnya bukan masalah untuk Persib. Tinggal kekompakan yang dijaga dan itu yang menjadi kekuatan Persib dibanding komposisi pemain yang ada di Semen Padang. Semen Padang kata Hodak juga tim-tim kuat, apalagi mereka sekarang ingin lepas dari zona degradasi. Tapi yang jadi masalah mereka di kekompakan tim gitu. Itu yang tidak dimiliki oleh Semen Padang. Oke, baik Kang. Nah, kan ini tadi sempat disinggung bahwa Persib Bandung salah satu keunggulannya adalah kalau misalnya ada pemain yang absen, akan ada pemain lain yang lebih kuat. Nah, tapi kita melihat bahwa yang akan absen pada malam hari ini ada Nick Kuipers salah satunya yang udah akumulasi kartu kuning. Nah, Akang melihat pertahanan Persib Bandung malam ini akan seperti apa nih? Kalau misalnya berkaca dari sebelum-sebelumnya, kalau nggak ada Nick Kuipers, rada-rada kewalahan Persib Bandung. Nah, ini masalah-masalah besar kalau menurut saya. Karena Nick Kuipers itu sebenarnya tidak tergantikan. Seharusnya dia mah harus bebas dari kartu kuning lah. Ini jadi masalah karena cadangan pemain, stok pemain di belakang tidak sebanyak di depan, utamanya atau di tengah. Kalau misalnya di tengah nggak ada Klok, masih ada Beckham yang lincah siapa, terus si Tirone Delvino, atau di depan si Castaner nggak main juga nggak masalah lah. Tapi kalau di belakang Hodak memang harus agak-agak berpikir keras untuk meracik komposisi siapa yang pas. Si Pranka pasti udah pasti itu. Dan kemungkinan juga siapa Hen, Kangkang, Robi, dan itulah komposisinya. Yang mudah-mudahan ini yang agak khawatir nih untuk yang bisa dimanfaatkan penyerang-penyerang dari Semen Padang ya, tim tuan rumah nanti. Oke, nah kita lanjutkan kan. Seperti apa prediksi dari Kang Dap sendiri tentang line up pada malam hari ini? Apakah Teja Paku Alam katanya udah sembuh dari cederanya? Apakah ini akan menjadi laga spesial buat dia mengingat ini kampung halamannya juga? Sampai ke depannya itu seperti apa? Kalau saya sendiri walaupun ini main di kampung halamannya, kayaknya Persib nggak berniat untuk menghibur penonton tuan rumah dengan memasang Teja gitu. Apalagi ini pertandingan penting. Hodak seharusnya bukan itu saya berharap
jangan main-main kayak kemarin mengganti si Kevin sama si Seva ya. Jangan agak blunder lagi lah. Di kiper tetap harus Kevin Mendoza, apalagi kiper nggak ada. Hilangin aja lah romantisme yang untuk misal pulang kampung apa aja. Ini kita lagi ngejar poin. Harus lompat tarik gitu kan. Jangan sampai terkejar sama Dewa sama Persebaya. Ini masih riskan, beda 5 poin tuh, kalah 1 kali aja udah pasti sangat terkejar kalau mereka menang. Jadi komposisinya harus tim yang paling kuat dari posisi gawang, kiper Kevin, terus si Franka, terus kedepannya Klok, Tirono. Back kiri kanan ini kira-kira akan diisi oleh siapa? Di Edo masih ada kayaknya Kakang, terus antara Kakang, Robi dan Henen masih jadi apa perdebatan. Tapi Franka jangan tergantikan lah. Beliau akan memprediksi yang akan menjadi tandem Gustavo Franka pada malam hari ini Kakang ya kemungkinan. Kakang kemungkinan dia. Oke, kita geser ke tengah, Kang. Walaupun Kakang kemarin agak blunder juga ya ketinggalan jauh di tengah ya waktu dilumpatkan sama pemain Persebaya ayah. Dan itu juga masih pertanyaan kalau misalnya saya menjagokan Kakang, bisa mungkin Henen, ada siapa, Robi atau Mateo mungkin. Melihat ada peluang Mateo. Kemungkinan Mateo, walaupun agak-agak ke tengah Mateo ya, sama kejadian. Nah di situ tinggal kita memperkuat tengahnya, Din. Misalnya kalau belakangnya agak-agak ringkas, ditutup sama tengahnya misalnya ada. Yang paling kuat lah komposisinya. Kalau ada yang terbaik, masukin semua di situ. Beckham, Klok, siapa aja. Tyron, Adam Alis mungkin sejak awal. Nah sekarang Adam Alis kayaknya lagi dielus-elus sama Hodak, kemungkinan tetap main. Tetap main ya. Oke, prediksi di depan nih, karena yang depan ini yang biasanya berganti-gantian ya setiap pertandingan. Kadang Castaner yang main lebih dulu, kadang David Da Silva. Bang melihatnya seperti apa? Idealnya kalau saya, ya itu jangan main-main lah. Jangan main, harus komposisi terbaik. Ciro Alves dan Da Silva harus main di depan lebih dulu. Lebih depan. Ini juga karena kalau nggak dimainin Da Silva sama Alves kemungkinan mutung juga, agak ngamek gitu. Kalau si Castaner diduluin gitu. Pasalnya pemain baru ini secara kualitas belum bisa nyaingin si Da Silva sama si Ciro. Malah yang si Castaner striker, si Alves yang agak ke samping ke sayap. Malah subur si Alves dalam urusan mencetak gol kan. Gitu. Jadi kemungkinan Alves, Tiron sama Da Silva akan jadi pilihan utama Hodak. Oke, baik. Nah, Kang, kita pindah ke soal ini nih. Persib Bandung tuh ada selentingan-selentingan kalau udah lawan tim papan bawah akan sulit menang seperti itu. Nah, kira-kira strategi seperti apa nih yang akan diterapkan Boyan Hodak, melihat juga ditambah lagi melawan Semen Padang ini dalam 5 pertandingan terakhir juga seri terus gitu kan. Nah, seperti apa Kak Dav melihat? Ini main tandang tapi pertandingan yang penting. 8 pertandingan lagi untuk Persib penting lah. Siapapun lawannya, apalagi sekarang lawan tim yang sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi, tidak mau terlempar lagi ke divisi 2. Saya kira Persib harus tampil menyerang. Bobotoh jauh, GBLA jauh, tapi ini jadikan pertandingan kandang sendiri, artinya harus berani nyerang. Tidak ada urusan bertahan atau ngulinkan bola terlalu lama lah. Harus straight ke depan, mau bola pendek atau mau bola depan, tapi intinya Persib harus nyerang. Jangan sampai bola banyak dikuasai oleh pemain tim tuan rumah gitu. Jadi intinya fisik juga mungkin. Fisik juga harus jadi jadi modal besar Persib pada pertandingan ini. Memang agak terkuras gitu kan. Kita terbang ke sana, sementara tuan rumah bisa berlatih agak enak gitu. Tapi Hodak harus berani berjudi di sini. Jangan sampai bertahan, apalagi nyari komposisi yang agak
apa nggak populis gitulah. Oke. Misalnya dengan masukin siapa kayak Tiba-tiba kembali lagi. Iya. eksperimen seperti pada laga melawan Persebaya Iya. seperti itu ya. Konservatif lah dulu lah. Konservatif dulu lah. Untuk penting menang dulu. Main cantik nomor 25 gitu. Yang penting menang dulu. Menang intinya mah gitu. Oke, nah Ya. Kang, kalau Akang sendiri melihat sebenarnya kenapa sih selama ini dalam beberapa pertandingan sebelumnya Persib Bandung tuh bisa kesulitan melawan Semen Padang gitu? Apakah karena komposisi pemain Semen Padang yang bagus atau misalnya Persib Bandung selalu menganggap enteng tim yang lebih ada di bawah darinya atau seperti apa sih? Seperti dikatakan Hodak juga pemain-pemain sekelas Klok. Sebenarnya tim-tim peserta liga ini tuh punya komposisi pemain yang yang punya kualitas permainan yang lebih gitu. Secara artinya tinggal bagaimana mereka meracik komposisi pemain untuk misalnya melawan Persib, lawan Persija gitu. Nah, itu yang jadi kejutan gitu. Misalnya tiba-tiba Semen Padang membuat komposisi yang jauh dari prediksi Hodak gitu. Dan juga secara sejarah Semen Padang tuh memang tim-timnya Persib yang suka menyulitkan. Mereka juga tim-tim yang sering di perserikatan dulu gitu ya. Tim-tim kayak PSMS, Makassar gitu. Kan kalau sekarang Dewa United dulu mah nggak ada. Bali nggak ada. Bali. Denpasar lah. Presiden dulu mah. Nah, Persija, PSM, Persibaya, Persib, Makassar, termasuk Semen Padang. Artinya mereka sering ketemu, udah tahu dapurnya Persib lah. Gitu intinya misalnya. Persib juga udah tahu sebenarnya mah Semen Padang. Sebenarnya Persib walaupun mereka udah tahu, kalau mau agak sombong lah, posisi masih di atas Semen Padang dalam segala hal, terutama sekarang gitu. Jadi kalau melihat komposisi terus prestasi sekarang, nggak ada prediksi untuk kalah gitu. Oke, baik. Jadi Akang melihatnya peluang Persib sangat besar untuk menang pada laga malam hari ini ya. Melihat dan berkeinginan harus menang gitu. Dengan harapan sebagai orang harapannya gede harus menang gitu. Karena kalau misalnya jangankan kalah, draw aja udah riskan disalip sama Dewa United. Apalagi misalnya kalah aja sekali terus draw sekali, udah. Kalau gitu gambar pasti Persib. Sulit bisa aja hilang fokus juga ya. Oke. Dari ngomong-ngomong Dewa United, pekan lalu Semen Padang baru aja dibantai 0-6 gitu oleh Dewa United itu. Nah, Akang melihat pelatih Almeida pada laga malam hari ini akan seperti apa sih setelah minggu lalu dibantai habis-habisan terus sekarang kembali menghadapi tim papan atas. Prediksi Akang seperti apa? Almeida saya kira udah bekerja keras untuk menciptakan yaitu komposisi pemain yang kuat, solid dan menyulitkan Persib. Kekalahan 0-6 kayaknya jadi motivasi seperti ketika Persib di Persebaya 1-4 bangkit di sini. Dan Semen Padang juga ini yang jadi bom waktu untuk Persib. Sangat mungkin gitu Semen Padang akan mengejutkan gitu. Dan kita ya yang jauh di sini berdoa gitu, di semua sajabar gitu kan doa. Karena secara teknis mah kita udah unggul, Cuma non teknis itu kan misalnya secara mental di lapangan teman-teman pemain Semen Padang kalau misalnya mau nakal terus mainin mental emosi para pemain bisa aja misalnya pemain kita kena kartu kuning 2 atau 1 ya. Sedangkan kita ompong misalnya satu pemain ya udah. Kita bisa masalah. Jadi secara kalau bayangan saya secara teknis mah kita bukan sombong sekali lagi tapi Persib harus menang. Nah, tetapi sepak bola kan bukan matematika kata orang pintar gitu ya, Win. Tapi di lapangan ini non teknis dan segala rupa, apalagi mereka penonton. Betul. Ya, Persija kemarin tanpa penonton rontok. Betul. Persib sekarang jauh dari para supporternya ya.
Oke. Ya. Nah, setelah Semen Padang pekan sebelumnya dibantai oleh Dewa United, nah apakah Kang Dap memprediksi bahwa Almeida malam ini akan bermain lebih bertahan atau justru akan tetap terbuka karena mereka pun mengejar poin sebenarnya agar bisa keluar dari zona degradasi? Mereka akan tampil keluar menyerang. Menurut Kang Dap. Kalau misalnya bertahan, Persib yang diuntungkan. Oke. Tapi kalau Persib yang bertahan justru mereka yang diuntungkan. Kita berharap cuma bahwa dua tim ini akan tampil menyerang deh, supaya pertandingan jadi rame. Iya betul. Rame dan seru terus sportif gitu, intinya mah. Mudah-mudahan nggak ada ya permainan nakal pemain lah. Kita harus melihat bahwa dua tim ini adalah dua tim besar, punya sejarah panjang di sepak bola Indonesia. Pelatih punya pelatih tanda kutip profesional lah. Mereka dari luar, pemainnya juga komposisinya banyak, dan juga Persib saya lihat pasti Hodak akan menurunkan pemain-pemain asingnya yang tidak tergantikan itu. Gitu, Oke, baik Kang. Terakhir nih Kang, yang selalu saya tanyakan adalah prediksi skor nih. Prediksi skor dari Kang Dap. 2-0 kalau Kang Dap. 2-0 ya, optimis ya. Optimis, harus optimis. Akan menjadi kemenangan pertama Persib Bandung atas Semen Padang setelah beberapa pertandingan terakhir ya. Siap. Oke. Persija lagi. Karena musuh. Semen Padang saya kira bisa mengejutkan, bisa mencetak gol. Misalnya 1 atau 2. Tapi Persib akan lebih banyak dari Semen Padang. Oke. Ya. Gitu, Rin. Oke. Kudu menang gitu. Kudu menang. Karena persaingan bersama Dewa United. Soalnya karena sangat tipis. Persib bukan melawan Semen Padang. Lagi tekanannya dari Dewa di atas United. itu. Dewa United, Persibaya, Persija. Gitu. Persib. Mau Bandung kudu menang. Oke, yang tadi belum terakhir deh. Dari peluang keempat tim ini untuk sampai nanti akhir musim itu seperti apa Kang Dap melihat? Rame, Rin. Akan sangat rame ya. Kita walaupun bobotoh, walaupun Persib banget gitu, melihat apa statistik klasemen sekarang, jangan dulu jumawa. GR ya. Jangan dulu GR. 5 poin tuh deket. Sangat dekat. Kalau kayak Liga Inggris sekarang 15 poin Liverpool udah nyenyak tidurnya. Kalau Persib nggak nyenyak, saya kira Hodak juga. Kalau puasa batal terus kayaknya mikirin kompetisi sekarang. Persib klasemen kita belum aman. Artinya harus menang. Kang Dap mah harus menang. Apa main seri juga harus dihindarin gitu. Kalau misalnya udah 10 poin ke atas bisa aman. Kalau 5 poin mah 2 kali kalah kan udah tersalip. Bisa udah tamat kita. Oke. Walaupun dalam hati kita mah jangan nanti. Jangan. Mudah-mudahan. Oke, baik. Optimis ya Kang Dap. Optimis, harus semua optimis. Baik, terima kasih Kang Dap. Hatur nuhun juga telah menemani saya di studio Tribun Jabar untuk ngoper pada kali ini. Nah, Boboto dan Tribuners yang ingin nonton lagi Kang Dap di pekan berikutnya atau akang-akang yang lainnya yang selalu menemani saya di ngoper, jangan lupa untuk share, like, dan komen di YouTube channel Tribun Jabar Video. Dan kalau misalnya teman-teman juga masih pengen baca informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Kalau gitu, saya Rina Sukmawati dan saya Denny Ahmad Fajar mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di ngoper berikutnya. Bye-bye. Boleh dong dikeprokin.